Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, keluarga yang baik, keadaan-keadaan yang baik pula. Ya, maka dengan segala kenikmatan-kenikmatan tersebut wajib bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan", barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, dan sekarang kita masuk kepada dosa yang selanjutnya, yaitu dosa melakukan sihir. Ya, dosa melakukan sihir. Pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, mereka semua meyakini bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Ya, sihir itu nyata. Ya. Dan ini berbanding terbalik seperti keyakinan orang-orang atau kelompok-kelompok yang batil di luar sana, yaitu dari kelompok Mu'tazilah dan orang-orang yang semisalnya, yang mereka menafikan, menolak adanya sihir. Ya, menolak adanya sihir. Dan bahkan berkenaan dengan hakikat sihir ini sendiri, disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terkena sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam pada waktu itu. Ya, Labid bin A'sam. Namun alhamdulillahnya sihir tersebut tidak berpengaruh terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, efek dari sihir tersebut hanyalah pada waktu itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merasa melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu apapun. Ya, tentunya kita katakan ya efek tersebut ya tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau seandainya sihir tersebut mengenai orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, efeknya akan lebih besar lagi. Namun tadi sekali lagi kita katakan ya, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya pada waktu itu ya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu besar, hanya membuat beliau seolah-olah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sehingga pun ya efek sihir tersebut tidak berpengaruh terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini ya Pak, riwayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua Pak.
Ya, memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Apa? Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu juga manusia. Nabi Muhammad juga adalah hamba Allah, yang ternyata di sini pun Allah ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya Nabi Muhammad pun juga terkena sihir. Ini untuk membantah bagi orang-orang yang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Ya kan gitu, mendudukkan posisi Nabi Muhammad SAW seolah-olah seperti Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bisa begini, bisa menyembuhkan ini, bisa mengatur ini, mengatur itu, mengatur alam semesta. Ndak, kita katakan. Nih buktinya Nabi Muhammad SAW, ya sekali lagi kita katakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pun juga terkena sihir. Dan Allah sekali lagi kita katakan, Allah ingin memperlihatkan kepada umat ini agar kalian, kata Allah, jangan mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua wajib untuk mengagungkan Rasulullah. Kita semua wajib untuk mencintai Rasulullah. Kita semua wajib untuk memuliakan Rasulullah. Namun pemuliaan tersebut, penghormatan tersebut sesuai dengan porsinya. Kan gitu. Dikarenakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan jangan sampai melampaui batas dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya Pak? Nah, itu pertama. Lalu kemudian juga faedahnya apa? Dari riwayat tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sihir itu memang ada hakikatnya. Ya. Nah, ini adalah dalil bantahan terhadap siapa? Kaum Mu'tazilah tadi yang mereka menafikan, menolak adanya sihir, hakikat sihir. Ya, kan seperti itu. Dan juga, Pak, dari hadis tadi juga, ya, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya sihir itu hanya berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan, gak bakal kena, kan seperti itu. Ya, dan efeknya pun juga gak terlalu besar. Ya, maka sekali lagi kita katakan itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102, apa kata Allah? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, dan bahwasanya mereka, ya, para pelaku sihir tersebut tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Pak, jangan lepas-lepas, Pak, kita mohon perlindungan kepada Allah. Itulah kenapa kita disyariatkan, diperintahkan kepada kita semua untuk melakukan zikir pagi dan petang. Kan gitu. Nah, di dalamnya bahkan membaca apa? Surat Al-Falaq. Kan gitu, Pak. Ya, apa disebutkan dalam surat tersebut? Min syarril wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan wanita-wanita sihir, kan gitu. Wanita-wanita penyihir ketika mereka meniupkan di buhul. Nah, ini kita katakan sekali lagi, ya. Cara untuk kita berlindung dari penyakit, dari sihir yang didatangkan oleh orang-orang yang buruk di luar sana. Pak, tapi masalahnya hafal nggak Pak zikir pagi dan petang? Insya Allah nggak hafal. Hafal nggak Pak? Kalaupun nggak hafal, ada bukunya Pak ya? Dibaca enggak? Enggak juga masalahnya. Ya, disimpan aja. Nah, kita gak usah jauh-jauh, lihat aja tadi sore kita zikir petang enggak? Nah, kan gitu. Ya, Pak?
Nah kita gak tahu Pak, sekali lagi dengan zikir pagi dan petang tersebut ya kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan Pak. Keburukan sihir, keburukan penyakit ain yang kita nggak tahu nih. Mungkin saja di sini ada yang kena penyakit ain Pak. Ya, antum nggak tahu nih, mungkin saja di sini ada yang kena penyakit ain. Yang artinya ketika dia melihat sesuatu wah pada orang tersebut, dia nggak sadar. Tapi ternyata mendatangkan bahaya kepada orang yang dilihatnya. Nah kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita nggak tahu ada yang kena penyakit ain. Kan gitu. Ataupun dari keburukan-keburukan yang lainnya. Keburukan dari orang yang hasad. Kan gitu. Keburukan dari orang-orang yang dendam. Keburukan dari binatang ini. Keburukan dari setan ini. Nah kita semua nggak tahu tuh. Ya kan gitu. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir pagi dan petang tadi, Pak. Dirutinkan, Pak. Dirutinkan ya, Pak. Siapa di sini ngerutinin zikir pagi dan petang, Pak? Masya Allah, khusyuk semua, khusyuk. Ya, pengen nyebut nanti takut riya. Padahal juga enggak baca juga padahal. Ya. Ya, Masya Allah. Maka Pak, Masya Allah ya. Yang tadi, kalau nggak hafal, dicicil ngafalnya Pak. Ya, dicicil hafalnya. Ya, kalaupun belum hafal, tadi dibaca. Disiapkan buku zikir pagi dan petangnya. Dibaca, Masya Allah. Ya Pak, penting sekali itu. Nah, kemudian, pertanyaannya lalu, kemudian apa yang dimaksud dengan sihir itu sendiri? Ya Pak, apa yang dimaksud dengan sihir? Pak, khusyuk, tenang, damai, Masya Allah. Ya, nah sihir adalah ikatan-ikatan tali atau buhul-buhul atau mantra-mantra yang dibacakan oleh seseorang ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para penyihir dengan meminta pertolongan kepada setan. Ya, kepada setan. Dengan syarat-syarat yang diberikan oleh setan tersebut. Mungkin dengan beribadah kepadanya atau mengabdi kepadanya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sihir. Ya. Jadi pada waktu itu apa? Para penyihir tersebut menyakiti orang-orang yang disihirnya tanpa langsung harus bersentuhan, tanpa harus langsung berhubungan, kan gitu. Langsung dia bisa dari jauh Pak pada waktu itu mendatangkan ya sihir tersebut. Ya. Maka tadi kita katakan ini yang dimaksud dengan sihir. Nah, macam-macam sihir ini sendiri ya, ada yang disebut dengan sihir hakiki. Ya, maksudnya sihir hakiki di sini, ya sihir tersebut memang mendatangkan keburukan, bisa menyakiti seseorang, bisa membunuh seseorang, kan gitu. Membuat sakit fisik seseorang, bahkan membuat gila pula seseorang. Pak, nah ini sihir yang hakiki. Ya. Atau yang sering kita sebut dengan apa Pak? Santet. Ya, apalagi tenun. Ya, dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar tadi ada hakikatnya. Maka disebut dengan sihir hakiki. Ya, sihir hakiki. Lalu kemudian ada sihir takhyili. Ya, yaitu sihir yang membuat seseorang berangan-angan terhadap sesuatu, ya. Apa kemudian seolah-olah menampilkan sesuatu yang pada dasarnya tidak ada pada gitu. Apa namanya? Seperti khayalan. Ya, seperti khayalan. Contoh, seseorang duduk di tempatnya, lalu kemudian dia pun disihir. Dia pada waktu itu melihat seolah-olah dia berada di taman-taman yang indah, kan gitu Pak ya. Ataupun mungkin apa, ya, ada seseorang pada gitu, dia cuma ngelemparin tali, tapi orang-orang di sekitarnya menganggap itu adalah apa?
ular yang begitu besar, padahal cuman tali. Kan gitu. Ya. Ataupun juga ya dia pada waktu itu memasukkan mungkin tali ke dalam mulutnya, tapi orang-orang melihatnya seolah-olah dia memasukkan pedang ke mulutnya. Ataupun yang lain lagi yang sering viral di Indonesia, apa Pak? Ngasih daun, tapi seolah-olah berpikir itu adalah uang. Atau ngasih batu, seolah-olah itu adalah bongkahan emas, kan itu. Nah, ini sihir takhyili. Ya, ini pun juga apa? Yang ke-1 dan kedua itu dua-duanya ya meminta pertolongan kepada setan atau syaitan. Maka jelas ini ya menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Nah, lalu kemudian ada sihir majazi. Ya, sihir majazi, disebutnya seolah-olah kayak sihir, tapi bukan sihir. Ya, yang sering kita sebut dengan sulap. Ya Pak, ya itu dengan kecepatan tangan. Ya, kecepatan tangan ataupun dengan tipuan-tipuan. Ya, ada kemudian apa? Orang dimasukin ke dalam meja, lalu kemudian ternyata mejanya dipotong. Ya Pak, orang kaget semuanya. Wah, ini kok nggak mati, itu sudah dipotong. Padahal ya mejanya ada di ke arah bawah seperti itu Pak. Ya, tersembunyi. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Ataupun apa pada waktu itu ada seseorang ngangkat 100 ton gitu, seperti itu. Ya, atau 1 ton atau 2 ton seperti itu. Ya, dia bisa ngangkat. Padahal apa? Dengan tipuan juga ternyata ada kerekan di atasnya, kan seperti itu. Ya. Nah, ataupun juga apa? Ada orang masukin pedang ke mulutnya. Padahal pedangnya apa? Pedang yang bisa kayak gini, selep masuk sendiri, kan gitu Pak ya. 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 Nah, mungkin ini tidak sampai menjerumuskan kepada kekufuran, tapi termasuk dosa besar. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat tipuan. Ya, termasuk yang dilarang, artinya seperti itu. Termasuk yang dilarang. Dan Islam melarang, namanya ada tipuan-tipuan, dusta dan lain sebagainya. Ya Pak, tipuan-tipuan, dusta yang lainnya dilarang di dalam agama Islam. Jangankan hal yang seperti itu, lagi untuk berbicara saja, untuk bercanda dengan bohong-bohongan, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Padahal bercanda, ya, bercanda. Tapi itu saja dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wailul ladzi yuhaddis. Ya, celakalah bagi orang yang berbicara, fayakdzib, lalu kemudian dia berdusta, liyudhika bihin nas, agar orang-orang tertawa mendengar candaannya yang dengan tipu tadi. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wailul lahu wa wailul lahu. Kecelakaan, kebinasaan pada orang tersebut, kecelakaan dan kebinasaan pada orang tersebut. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengancamnya. Ya Pak? Nah, yang begini saja terlarang, Pak. Nah, masalahnya ada orang-orang yang berpikiran di luar sana, ketika dia bercanda dengan berdusta, dengan ala-ala komedinya, dia berpikir apa? Dia dapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena sudah membuat orang lain bahagia, kata mereka. Ini karena mereka nggak pernah bermajelis ilmu. Yes, Pak. Nah, yang kayak gini saja ini terlarang, apalagi kayak tadi apa namanya? Ya, kayak sulap-sulap dan lain sebagainya. Ya, ini terlarang di dalam agama Islam. Mungkin walaupun tadi kita katakan walaupun tidak sampai derajat kufur dan kesyirikan, tapi tetap terlarang di dalam agama Islam. Nah, ini kita katakan macam-macam sihir. Ya, Pak, macam-macam sihir. Lalu kemudian adapun hukum sihir itu sendiri sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, ya, hukumnya jelas, ya, telah terjerumus dalam dosa besar. Ya, dan itu menjadi kesepakatan para ulama, kan gitu.
Dan bahkan tadi ya menjerumuskan ya para pelaku sihir tersebut, mereka semua telah terjerumus ke dalam kekufuran karena mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Ya, mereka meminta pertolongan kepada syaitan, terutama dengan syarat ini, syarat itu dan sebagainya, syarat untuk beribadah kepada mereka ataupun mengabdi kepada mereka. Dan kebanyakan para penyihir tersebut pasti, Pak, ya, pasti ada syaratnya dengan setan-setan tersebut. Yang syarat-syarat itu tentunya ya bertentangan dari agama Islam. Ya, Pak. Nah, berkenaan tentang hukum tadi sihir tadi yang menjerumuskan kepada kekufuran, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, apa kata Allah? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan sesungguhnya Sulaiman itu tidak melakukan kekufuran, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang mereka terjerumus dan melakukan kekufuran. Kan gitu. Ya, yu'allimuna an-nasa sihra, di mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut, ya, dan tidaklah diturunkan ya kepada dua orang malaikat ya di Babil, baik itu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya dari dua malaikat tersebut mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir, ya. Namun mereka sebelumnya akan mengatakan kepada manusia, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur. Maka janganlah kalian melakukan kekufuran dengan mempelajari sihir. Pak, nah ayat ini Pak, ya, salah satu faedahnya adalah bantahan terhadap sebagian orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu telah kafir. Karena apa? Karena dia telah mempunyai ilmu sihir. Maka ayat ini membantah mereka. Kata Allah apa? Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Karena yang ada padanya bukanlah sihir, tetapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan yang tadi mempelajari sihir itulah orang-orang yang kafir atau yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka pun mengajarkannya juga kepada manusia. Pak. Ya. Nah, tadi disebutkan lalu ya berkenan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat yang ada di Babil, yaitu Harut dan Marut. Lalu kemudian tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia ilmu sihir sebelum mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian bagi kalian. Maka janganlah kalian berbuat kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang siapa ini Harut dan Marut. Ya, sebagian para ulama ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qasimi, mereka mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah dua orang soleh, dua orang yang bertakwa. That's what, ya. Namun sebagian besar para ulama atau jumhur para ulama mereka mengatakan bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian untuk manusia. Ya Pak, sebagai ujian untuk manusia. Nah, tadi Harut dan Marut tersebut apa ujiannya? Mereka sebelum mengajarkan kepada manusia, mereka katakan terlebih dahulu, ya, kami ini ujian untuk kalian. Kami ini adalah fitnah untuk kalian. Ya, jangan kalian pelajari ilmu sihir karena ini adalah kekufuran, kan gitu. Namun tetap saja ada manusia yang mempelajari ilmu sihir tersebut.
tersebut. Maka terjerumuslah mereka ke dalam kekufuran. Jelas sampai sini, Pak? Bisa dipahami? Nah, ini berkenaan tentang Harut dan Marut. Ya. Lalu kemudian juga tadi setelah kita ketahui bahwasanya hukum dari apa? Sihir tersebut menjerumuskan pelakunya ya ke dalam kekufuran, dan sihir juga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan 7 perkara yang membinasakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Kan itu. Wa aklul riba, ya, lalu kemudian memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan juga memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, lalu kemudian kabur ketika peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, lalu kemudian menuduh wanita yang baik-baik sebagai seorang pezina. Nah, tadi disebutkan yang kedua setelah mempersekutukan Allah, yang keduanya adalah sihir dari 7 perkara yang membinasakan. Lalu kemudian, ya Pak, hukuman ya. Tadi kalau itu hukum kalau tadi. Nah, ini hukuman bagi para penyihir. Ya Pak, hukuman bagi para penyihir. Apa hukumannya, Pak? Hah? Apa hukumannya? Kalau di Indonesia mah dilestarikan. Ya, bahkan ditampilkan di dunia, ya. Ketika kapan, Pak? Sirkuit apa namanya? Apa? Madagaskar. Mandalika, ya, Mandalika, itu kan di Masya Allah, Subhanallah ya Pak ya, malah dilestarikan, malah ditampilkan kepada dunia, ya. Nah, syariat Islam enggak, ya, hukuman atau hukum bagi siapa? Para pelaku sihir apa Pak? Dibunuh, Pak, ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar pada waktu itu pernah mengirimkan surat dan memerintahkan, ya, untuk apa? Uqtulu kulla sahirin, bunuh seluruh para penyihir yang laki-laki maupun perempuannya. Ya Pak. Nah, begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat apa yang dikatakan oleh Jundub pada gitu. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau katakan, haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi para penyihir itu adalah dipenggal. Ya, begitupun juga Hafsah yang pada waktu itu mendapatkan ternyata, ya, pembantunya itu telah melakukan sihir, maka pada waktu itu Hafsah memerintahkan, ya, untuk apa? Dibunuh budak tersebut. Ya, tentunya ini dikembalikan kepada pemerintah Islam, ya. Pemerintahlah yang mengeksekusinya. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat kapan nih para penyihir tersebut dibunuhnya atau dihukum bunuh tersebut. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan, ya, mereka dibunuh ketika mereka ketahuan sebagai seorang penyihir. Jadi ketika mereka sudah ketahuan sebagai seorang penyihir, nah, langsung dibawa dieksekusi. Ya. Namun kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak, kata Imam Syafi'i, ya, dia dibunuh
Kalau seandainya dia sudah ketahuan bahwasanya sudah ada satu orang yang terbunuh dikarenakan sihirnya sebagai bentuk kisos, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya belum terbukti dia melakukan pembunuhan dengan sihirnya, maka pada waktu dia diberikan hukuman yang lain yang mungkin juga berat sesuai dengan keputusan hakim. Misalnya di penjara berapa? 200 tahun. Misal. Ini misal Pak ya, misal. Ya tergantung dengan hakimnya. Ya tergantung dengan hakimnya. Hakim mau memutuskan, dia dihukum 10 tahun. Dia dihukum 15 tahun, kan gitu. Atau dia dihukum cambuk, atau dia dihukum, terserah oleh hakim pada itu. Tapi belum dibunuh sebelum dia ketahuan membunuh orang lain dengan sihirnya. Nah, barakallah. Lalu kemudian selanjutnya, ya Pak, selanjutnya kita tahu di Indonesia, kita pertama harus mengetahui Pak. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa perbedaan sihir dengan dukun? Atau apa perbedaan tukang sihir sama tukang dukun? Kan bingung kan antum? Pak? Dukun meramal. Kalau sihir? Meramal juga di Indonesia. Ya, menyihir. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum ya. Nah, kalau sihir tadi kita katakan Pak, ya, dia membaca mantra-mantra, menyantet, menenun dan tenun lah ya, gitu seperti itu, ya. Itu sihir. Ya. Sedangkan dukun seperti apa yang tadi dikatakan oleh beliau, yaitu apa? Mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara yang gaib. Itu dukun, Pak. Ya, itu dukun. Nah, masalahnya di Indonesia ini multi talent. Ya. Masalahnya di Indonesia ini multi talent. Dia tukang sihir, dia juga dukun, Masya Allah. Ya, multi talent. Nah, multi talent. Dia tukang dukun, dia juga tukang sihir. Ya, dia tukang dukun, dia tukang sihir. Bahkan dia juga Pak, dia ngobatin. Pakai nama haji seperti itu kan gitu. Karena apa? Kalau nggak pakai haji, nggak laku, ketahuan. Nah, kan gitu, ketahuan dukunnya. Disebutnya apa? Orang pintar, Masya Allah. Ya, disebutnya orang pintar. Ini repot nih kayak di Indonesia ini, Masya Allah. Itu benar-benar dia apa? Benar-benar dilestarikan. Ya, benar-benar dilestarikan. Nah, tadi kita katakan, ya ada sihir, ada dukun. Tapi masalah di Indonesia antara sihir dengan dukun sudah apa? Sudah menyatu. Dia juga kan gitu, multi talent. Nah, lalu sekarang bagaimana hukum mendatangi dukun? Ya, hukum mendatangi dukun. Ini sebagai tambahan. Pak, apa hukum mendatangi dukun? Dosa? Besar. Sepakat Pak ya? Sepakat? Gimana kalau saya mengatakan disyariatkan? Hah? Disyariatkan atau dosa besar? Hah? Bertambah lagi sesat, Masya Allah. Hah? Masya Allah. Apa hukumnya Pak? Mendatangi dukun? Dosa? Disyariatkan Pak. Hah? Disyariatkan atau dosa besar? Masya Allah, disyariatkan Pak. Ya, Masya Allah. Ya, mendatangi dukun itu ada 4 hukumnya. Ya, ada 4 hukumnya. Yang pertama, ya, kalau seandainya dia mendatangi dukun, kemudian bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur.
Ya, terjerumus dalam kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, ya, fasaddaqahu bima yaqul, lalu kemudian membenarkan dari apa yang dikatakan oleh dukun tersebut atau peramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak, ya Pak, ini yang pertama. Lalu hukum yang kedua, ya, terjerumus dalam dosa besar walaupun belum sampai ke kufuran. Ya. Apa itu? Yaitu ketika dia mendatangi dukun tersebut ataupun peramal, ya kan gitu. Lalu kemudian dia bertanya, dia nggak membenarkan, tidak pula menyalahkan, cuma nanya-nanya aja Pak. Iseng-iseng lah bahasanya gitu ya. Iseng-iseng, maka terjerumus dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, apa kata beliau? Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasalahu an syai', lalu kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya Pak? Nah, ini juga penting nih, ya. Penting bagi siapapun yang ngebaca zodiak Pak. Nah, kadang-kadang orang sambil nunggu, ada majalah zodiak, ya, kan gitu. Iseng-iseng dibaca sama dia, ya. Dilihat, oh ini Taurus, Sagittarius. Akhirnya apa? Oh, dia baca tuh Taurus kata dia. Ternyata akhirnya dia lihat, waduh kok ini sama semua nih kejadiannya. Masuk Pak, bisa-bisa. Bahaya. Ternyata kemudian tanpa dia sengaja, dia membenarkan. Nah, bisa terjerumus dalam kekufuran. Hati-hati makanya. Ya Pak? Hati-hati. Apalagi dulu Pak ya. Dulu kan di TV muncul terus Pak ya. Masya Allah, pokoknya di jam 9 malam tuh kan gitu ya. Jam 9 sama habis seluruh acara, nah itu tuh penutupnya. Ya Pak, antum tungguin terus, oh, amanan nih, kan gitu seperti itu. Ini enggak benar Pak. Ya, lantuk balahu salat, lantuk bal salatuhu arba'ina lailah. Ya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, tapi juga jangan sampai Pak, habis ternyata dia mendatangi dukun, dia bertanya, kata dia, waduh, kalau gitu nggak diterima sholat saya selama 40 malam. Kalau gitu nggak usah sholat deh. Wah, lebih parah ini Pak dosanya. Ya, double nih kan gitu. Ya, double. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dia mendatangi dukun tersebut, peramal tersebut, ya, hanya untuk memastikan ya orang ini berkata benar atau dusta nih. Maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad, lalu kemudian Rasulullah pun menguji Ibnu Sayyad tersebut. Ya, ternyata dia dusta seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang keempat itu disyariatkan. Wah, ya, disyariatkan mendatangi dukun tersebut, peramal tersebut, ataupun bahkan tukang sihir tersebut untuk apa Pak? Untuk memperlihatkan kedustaan tukang dukun itu dan juga untuk apa? Menampilkan kepada manusia kelemahan dari tukang sihir, tukang dukun ataupun semisalnya. Karena tentu Pak, kayak tadi tuh yang dilakukan oleh sihir, dukun dan sebagainya tidak akan berpengaruh bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dia tampilkan tuh kepada manusia, ditantang tuh seluruh penyihir-penyihir, ditantang seluruh dukun-dukun dan sebagainya. Ya, pada waktu itu tadi sekali lagi untuk memperlihatkan kelemahan mereka agar manusia tidak terjatuh dalam fitnah tersebut. Jelas sampai sini Pak? Jelas? Nah, alhamdulillah ya, kita telah mempelajari dosa besar ya dari dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu permasalahan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah sihir ini
Dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua, memberikan hidayahnya dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.